Halo teman-teman Sarjana Kripto, selamat datang di channel Sarjana Kripto. Kalian tahu tidak, akhir-akhir ini mulai banyak perusahaan, bahkan negara yang dulunya secara terang-terangan menolak cryptocurrency, malah mereka sekarang membelinya. Apakah mereka ikutan FOMO seperti para retail, atau mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Dan ini dia alasan perusahaan dan negara nimbun Bitcoin. Sebelum kita masuk pada pembahasan seru kali ini, yuk dukung channel Sarjana Kripto dengan menekan tombol subscribe, like, serta aktifkan lonceng pemberitahuan agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sarjana Kripto. Sarjana Kripto juga menyatakan nih, bahwa seluruh video Sarjana Kripto bukanlah sebuah ajakan untuk membeli dan bukan financial advice. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi saja. Oke, kita mulai pembahasannya. Penyebab utama mereka berubah pendapat dan mulai memberi cryptocurrency kesempatan karena saat ini perekonomian global sedang kritis dan tidak ada yang tahu bagaimana caranya selamat. Ada dua negara besar nih yang saat ini berperan besar terhadap keadaan ekonomi global saat ini. Yang pertama, USA. US dollar adalah world reserve currency. Artinya, dolar adalah mata uang resmi untuk kegiatan internasional. Hampir seluruh bank sentral di dunia menyimpan dolar sebagai cadangan dan menstabilkan mata uang mereka. Untuk melihat bagaimana US dapat berkuasa seperti sekarang, kita harus kembali ke sejarah. Sebelum US dollar, Inggris pound sterling adalah world reserve currency. Inggris memiliki jumlah cadangan emas terbanyak dan memimpin perekonomian dunia. Namun, sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua, Inggris mempunyai banyak hutang. Perekonomiannya pun menurun karena Inggris fokus berperang. Sedangkan perekonomian Amerika melejit naik karena menyuplai senjata dan peralatan perang. Amerika pun mulai menimbun emas hingga sempat menguasai seluruh emas di bumi ini. Akhirnya, pada tahun 1944, negara-negara sekutu mendatangi perjanjian Bretton Woods yang menyatakan bahwa US dollar akan mempunyai fixed rate terhadap emas. Hal ini tentu meningkatkan kepercayaan dunia terhadap dolar. Apalagi sekarang US menduduki nomor 1 ekonomi dunia, sehingga boleh dibilang US dollar is as good as gold. Negara-negara lain pun mulai menyimpan dolar. Namun, terjadi inflasi besar di Amerika, dan Presiden Nixon mengambil keputusan besar. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. 1971, US dollar sudah tidak lagi terkoneksi oleh emas, sehingga US dollar hanyalah sebuah kertas yang nilainya bergantung pada kepercayaan publik terhadap bank sentral dan negara. 50 tahun telah berlalu, publik masih memegang kepercayaannya dengan Amerika. Itu disebabkan Amerika masih mendominasi ekonomi dunia, atau bukan? Jika kita lihat, Cina memang perlahan-lahan mulai menyalip Amerika. Ditambah lagi, hutang Amerika yang semakin besar. Amerika pun harus terus printing money. Namun, status world reserve currency pun ada batasnya. Hutang Amerika sudah terlalu tinggi. Sampai kapan dia akan kuat untuk printing money? Saat ini Amerika masih terselamatkan karena dolar masih dibutuhkan oleh berbagai negara. Namun, jika publik sudah mulai kehilangan kepercayaan, maka dampaknya akan brutal. Tidak hanya ke Amerika, namun seluruh negara dolarisasi akan terimbas. Yang kedua, Cina. Seperti yang tadi sudah kita mention, jika melihat sejarah, pergantian kekuasaan ekonomi adalah hal yang biasa. Mulai dari Gulden Belanda yang dikalahkan oleh pound sterling Inggris dan nantinya direbut oleh US dollar. Yuan Cina saat ini menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan US dollar menggapai status sebagai world reserve currency. Namun ada masalahnya nih, yaitu Cina adalah negara komunis. Sejak tahun 2014,
Cina telah mengembangkan Yuan CBDC, Central Bank Digital Currency, dengan tujuan membasmi uang fisik. Berbeda dengan public blockchain seperti Bitcoin atau Ethereum, CBDC dapat menggunakan private DLT, Digital Ledger Technology, yang artinya hanya pihak tertentu yang dapat mengakses blockchain tersebut. Pemerintah Cina dapat memonitor barang apa saja yang kamu beli dan siapa yang menerima atau mengirim uangnya. Tentu saja hal ini dapat meresahkan untuk para negara yang mempunyai ideologi liberal dan demokratis. Dengan keadaan ekonomi dan politik yang kritis dan tidak menentu seperti saat ini, banyak individu, perusahaan, bahkan negara mulai melakukan diversifikasi ke cryptocurrency. Bitcoin sebagai aset netral yang tidak dimonopoli oleh suatu negara mempunyai daya tarik untuk mengatur resiko mereka. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya. Apakah Amerika masih bisa mempertahankan statusnya? Cina akan menguasai dunia? Atau bahkan cryptocurrency menciptakan revolusi ekonomi? Namun satu hal yang pasti, perubahan adalah hal yang pasti. Bagaimana teman-teman sarjana kripto? Apakah kalian mulai tertarik untuk berinvestasi di cryptocurrency? Pikirkan baik-baik ya, karena bagaimanapun juga, investasi di cryptocurrency sangat-sangat beresiko. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng untuk part 2 yang akan menjelaskan teknologi di balik cryptocurrency yang bisa merevolusi internet dan ekonomi. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini dan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.